Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari bersama-sama kita kembali mengingat visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan, rumah kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi sebagai rumah rohani untuk saling menguatkan dan menumbuhkan. Inilah visi dan misi gereja kita. Saudara sekalian, saat teduh kita pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat ke-22. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita yang menjadi fokus bacaan kita, yaitu ayat yang ke-22b. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya ulangi satu kali lagi, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara sekalian, dalam Markus pasal 2 ini, ayat 18 sampai 22, Yesus sedang menjelaskan bahwa kedatangannya membawa sesuatu yang baru. Nah, orang-orang pada waktu itu mereka bingung, mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi? Nah, ini adalah konteks yang ada pada waktu itu. Dan Yesus kemudian memberikan gambaran tentang anggur yang baru dan kantong yang baru. Saudara sekalian, kalau kita melihat pada zaman itu, anggur yang baru tidak boleh disimpan dalam kantong kulit yang sudah tua. Nah, ketika anggur yang baru mengalami proses fermentasi, saudara, kantong yang sudah tua yang tentunya sudah tidak bagus lagi, itu dapat pecah. Karena itu anggur yang baru membutuhkan kantong yang baru. Nah, kira-kira apa sih maksud Yesus ketika dia mengatakan hal yang seperti ini? Saudara sekalian, Yesus sedang mengajarkan kepada kita dan juga orang-orang pada waktu itu bahwa kehadiran Yesus membawa pembaruan yang tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam hidup yang lama. Kedatangan Kristus bukan sekedar menambahkan sesuatu yang baru dalam kehidupan lama kita, tapi Kristus datang untuk membaharui kehidupan setiap kita. Saudara sekalian, seringkali kita ingin menerima berkat Tuhan, berkat yang dalam tanda kutip itu secara jasmani, tapi tidak mau mengalami perubahan hidup. Kita selalu ingin Tuhan menolong kita, tapi kita tetap mempertahankan hal-hal buruk yang seringkali kita lakukan. Saudara sekalian, anggur baru di tempat yang baru menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah sang pribadi yang mau senantiasa membaharui hidup kita. Dan kita juga dipanggil untuk meninggalkan pola hidup yang lama dan membuka diri dengan pola hidup yang baru yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami ingin menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, tapi masih mempertahankan kehidupan yang lama. Ampunilah setiap kami ya Tuhan, jika masih ada dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang lama, yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baharuilah hati dan pikiran kami. Jadikan kami seperti kantong yang baru yang siap dipakai dan dibentuk oleh Engkau saja. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini kita boleh melihat ada dua saudari kita berulang tahun, Davina Tan dan juga Benedikta Tania. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk Davina Tan. Kami mengucap syukur ya Tuhan dalam pertumbuhannya sebagai anak dan juga di masa-masa studinya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga giat di dalam belajar. Ajarlah ya Tuhan, Davina Tan ini boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan sedari masih kecil. Kami serahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Benedikta Tan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan di usia yang semakin bertambah juga cinta akan Tuhan. Dan setiap pergumulan yang dialami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.